Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini saya sedang berada di lingkungan Pondok Pesantren Zawiyah Tijaniyah, berada di kediaman kesepuhan. Alhamdulillah kali ini saya bisa bermuajahah silaturahmi bersama Dr. Chan Haji Muhammad Iqbal SIP MPD. Beliau ini adalah salah satu ketua umum pimpinan pusat pemuda Birrul Walidain. Nah, saya lah langsung tutup poin Pak gitu untuk persiapan dan pelaksanaan Idul Fitri Nasional Thariqah At-Tijaniyah Sayyidi Syekh Abil Abbas Ahmad At-Tijani radhiyallahu an yang ke-231 ini yang berlokasi di Garut, Jawa Barat, khususnya di Pondok Pesantren Zawiyah ini. Dari masyarakat ini Pak ataupun muhibbin ikhwan, kenapa sih dan yang pertama, apa sih itu pemuda Birrul Walidain gitu Pak ya? Mungkin ini pemuda Birrul awal sejarahnya ya. Ya. Awal sejarahnya pemuda Birrul Walidain ini sebetulnya punya embrio dari tahun 2000. Tahun 2000 namanya dulu bernama Jabir. Jamaah Birrul Walidain dulu itu sama Syaikan yang membuat, tapi belum terlembagakan. Iya. Seiring berjalannya waktu yang sekarang seiring dewasa dari tahun 2000 sekarang sudah 2023 mungkin sudah usianya sudah pada matang yang dulu para pengurus Jabir itu. Betul. Dulunya SD, sekarang kan sekian 20 tahun ke depan sudah berusia 30 tahun ke atas. Alhamdulillah sekitar tahun 2000 kita mencoba melegalitaskan ormas pemuda Birrul Walidain dari tadinya ormas biasa perkumpulan menjadi ormas yang terdaftar di pemerintahan. Alhamdulillah kita terpusat di Jawa Barat dulu. Jadi ke depan kita juga akan mengajak kepada saudara-saudara kita yang seikhwan ataupun yang tidak yang muhibbin untuk ikut gabung dan mendirikan pemuda Birrul Walidain di tiap provinsi masing-masing, dan nanti akan pemuda itu mudah-mudahan ke depan bisa menasional. Pemuda Birrul Walidain sendiri ini kenapa bernama pemuda Birrul Walidain? Ya, itu yang ditanyakan lah. Karena ini ada keterangan ya, ridhollahi ridho walidain. Betul. Ridho Allah itu tergantung terhadap ridho orang tuanya. Ya. Sementara di dalam tarekat Tijaniyah ini kan seseorang yang ingin masuk ke dalam tarekat Tijaniyah itu kan harus ada izin dari orang tua, bukan karena apa-apa. Kedepannya takut menimbulkan kesalahpahaman. Karena orang tua ini pokok ya. Kita bisa seperti ini karena orang tua. Apapun kondisinya, mau orang tua kita ini musyrik atau apapun, kita tidak boleh. Tidak boleh benci terhadap orang tua. Karena apapun kondisinya, orang tua adalah sumber keberkahan bagi kita. Meskipun kita berbeda agama, misalnya. Meskipun kita berbeda agama dengan orang tua kita tidak boleh berbuat jelek, apalagi menyakiti orang tua kita. Gitu kan. Sebenarnya dalam sebuah keterangan kan dulu pernah ada cerita bahwa mengucapkan itu istilahnya ya udahlah, itu tertutup atau pintu surga itu. Betul. Makanya Syaikan ini membuat organisasi pemuda Birrul Walidain, embrionya ini dari orang tua. Betul. Semangat membuat organisasi ini dari embrionya Syekh Badiruzzama. Tetap karena Syekh Badiruzzama orang tua kita. Tetap jadi intinya orang tua. Jadi hadirnya pemuda Birrul Walidain ini meneruskan langkah gerak juang dari para orang tua kita. Terutama kan dahulu Syekh Badiruzzama itu membuat atau mendirikan Laskar Hizbullah dulu. Sekarang kita membuat sebuah organisasi ini. Kalau dulu dalam tahap masa perjuangan kemerdekaan. Betul. Kalau kita kan sudah merdeka ya sekarang. Jadi ormas pemuda Birrul Walidain bukan ormas untuk macam-macam, tetapi ormas yang di dalamnya kita ini kan manusia politik kita kita manusia sosial dan kita juga kan banyak dari para pengurus pemuda Birrul Walidain yang sekarang aktif di pemerintahan. Ada yang di kepala sekolah, ada yang jadi ekonom, ada yang jadi para politisi gitu kan, ada yang ikut caleg ataupun mengikuti kontestasi pemilihan kepala desa dan yang lain-lain. Jadi organisasi ini
Pemuda Wilayah ini ada organisasi yang bersifat terbuka umum, khusus untuk Tarekat Tijaniyah, tetapi terbuka pula untuk para muhibin dan orang luar yang memang ingin ikut gabung untuk memajukan organisasi ini. Iya, betul. Gitu. Kenapa? Jadi tadi embrio dari ormas ini adalah embrio dari perjuangan Syekh Badrul Jaman dan Syekh Ikmal Zaman. Iya, betul. Saya juga yang melihat dan memperhatikan gitu. Alhamdulillah banyak gitu dari kalangan-kalangan instansi ataupun kepemerintahan, ormas pun bahkan gitu dari EKTC, Briges, GBR, mereka sudah masuk ke Birrul Walidain gitu. Alhamdulillah ya. Nah, terus yang saya tanyakan ini Pak, kenapa dalam kepanitiaan gitu pelaksanaan Idul Fitri ini pergerakannya oleh Birrul Walidain gitu? Ini kan tadi Birrul Walidain ini kan kita ingin mendapatkan ridho orang tua ya. Ya, betul. Jadi istilahnya urusan teknis di lapangan ini urusan anak-anak lah. Ya, betul. Kan kita juga kan bekerja di lapangan ini untuk menyenangkan orang tua. Jadi orang tua yang memang tadi sudah memberikan ilmu kepada kita, tidak perlu capek turun ke lapangan untuk melaksanakan hal-hal teknis. Ya, betul. Kan sangat tidak wajar dan sangat terlihat kurang pantas misalnya para guru-guru kita mengurusi permasalahan tenda, mengurusi permasalahan bendera. Nah, wajar hadirnya Pemuda Birrul Walidain untuk menutupi. Jadi para guru sekarang kan para guru-guru kita ikut mendoakan agar acara ini lancar. Kemudian para pengurus Pemuda Birrul Walidain yang bergerak di lapangan ini lancar, tidak ada kendala yang meskipun yang di lapangan juga banyak kendalanya, itu biasa namanya juga manusia. Ada perbedaan malah. Ada perbedaan, tetapi kan perbedaan untuk memajukan rahmat. Kan itu rahmat. Kemarin kan kita misalnya terkait permasalahan tenda ini siapa yang pegang, tapi kan dengan komunikasi semuanya juga kan ini mereka saya lihat ini yang hadir di sini saya juga kaget terkait gerakan-gerakan dari Pemuda Birrul Walidain, betul. Ini di luar jangkauan kita. Ini bukan saya. Ini bukan bukan pribadi. Ini kenapa Pemuda Birrul Walidain ini banyak? Ini orang tua kita yang menggerakkan. Betul. Orang tua kita ridho. Kan kalau orang tua tidak ridho, saya yakin Pemuda Birrul Walidain tidak akan sefenomenal ini gerakannya, tidak akan sebanyak ini gerakannya. Gitu. Betul. Jadi memang tetap kita tidak ada apa-apanya. Ini semua atas berkat kerja dan doa dari para guru kita. Sehingga ketika kita turun di lapangan, kita diberikan kelancaran bukan karena kita, tapi karena doa guru kita. Misalnya contoh, saya insya Allah mudah-mudahan mengundang para pejabat, mudah-mudahan hadir lah dari eksekutif dari pihak. Terkait itu yang hadir siapa saja itu? Dari pihak pemerintahan atau kemarin saya sudah mengundang Pak Sandiaga Uno tapi beliau ada tugas dari Presiden untuk mengikuti representasi ASEAN. Tapi beliau mudah-mudahan akan memberikan suatu cindera mata untuk pesantren mudah-mudahan Kemudian insya Allah minggu-minggu sekarang saya akan konfirmasi dari Pak Luhut bin Sarpanjaitan. Pak Luhut beliau akan mengisi salah satu rangkaian acara di Idul Fitri ini. Kan acara Idul Fitri ini kan banyak banyak. Dari seminar, hadroh dan yang lain-lain, dan di puncak acara ada yang namanya tabligh akbar. Dan Pak Luhut bin Sarpanjaitan mudah-mudahan beliau bisa hadir di hari Kamisnya di acara itu seminar seminar. Kemudian untuk seminar itu kita juga mengundang Bapak Ganjar Pranowo, tetapi beliau tidak belum bisa hadir secara tatap muka. Beliau insya Allah akan memberikan keynote speaker lewat daring. Tapi ini juga merupakan suatu keberkahan. Saya yakin Pak Ganjar bisa mau meluangkan waktunya, kemudian Pak Luhut juga mau meluangkan waktunya. Ini bukan karena kerja kita, tapi karena tadi guru-guru kita yang bekerja. Kita fisiknya saja, secara rohaninya guru-guru kita. Kemudian ini kita juga kan menggunakan Pak Kapolri. Kemudian tapi kemarin ada hadir datang ke sini dari perwakilan dari Mabes. Pak Kapolri sangat menyesal tidak bisa hadir, tapi beliau akan mengirimkan delegasinya untuk hadir di acara ini. Intinya semua mengapresiasi instansi lembaga pemerintahan sangat berharap
ya. Sangat berharap acara ini terlaksana dengan baik gitu kan, dan acara ini bisa memberikan suatu tadi energi positif bagi bangsa ini, mengingat ya begini. Ya. Tahun-tahun depan gitu kan ada tahun-tahun politik ya. Ya, betul. Di sini pemuda Birrul Walidain gitu kan menjaga dari para sepuh-sepuh kita, jangan sampai para sepuh-sepuh kita ini ada orang-orang yang memanfaatkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan pemuda Birrul Walidain menjadi garda terdepan. Jangan macam-macam dengan para mukodam kita, ada kita, gitu kan. Betul. Nah, kemudian insya Allah besok hari Selasa. Saya insya Allah akan bertemu dengan Pak Menteri Sekretaris Negara, Alan Seknek. Mudah-mudahan ini untuk memfinalisasi apakah Pak Presiden bisa hadir atau tidak. Dan mudah-mudahan lah doanya dari semuanya, mudah-mudahan Pak Presiden bisa hadir dan ikut berzikir dengan para masyayikh dan para jamaah Tarekat Tijaniyah se-Indonesia pada puncak acara pada hari Minggunya. Mudah-mudahan beliau tidak ada urusan yang lebih urgent karena memang ini kan acara nasional, dan sudah sangat layak jika Pak Presiden hadir di acara ini. Tapi jikalaupun beliau bukan tidak berkenan, mungkin ada kesibukan yang lain, tetap untuk negara sama, gitu kan. Mudah-mudahan beliau dilancarkan segala urusannya, dan acara ini juga tetap terlaksana dengan baik. Tapi kan surat undangan sudah sampai ya. Makanya besok Pak Presiden kepada Pak Wakil. Wakil Presiden sudah. Kalau Pak Wakil beliau ada agenda yang lain, ada tugas dari Presiden. Tapi mudah-mudahan Pak Presiden yang hadir di sini lah. Mudah-mudahan. Besok kita finalisasi terkait jadwal kehadiran Pak Presiden di acara di Khatmi, di puncak acaranya tanggal 3 September di hari Minggunya. Kan di sana beliau bisa menyampaikan program-program pemerintah gitu kan, langsung kepada masyarakat. Dan kalau beliau mengundang itu kan berapa biaya yang lain, kita siapkan panggung untuk Pak Presiden untuk menyampaikan semua program-programnya terkait kemajuan dan apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara Indonesia. Itu kan bagaimana caranya pesantren ini berdaulat, dan yang apalagi bagaimana pemuda Birrul Walidain bisa bermanfaat dan mengisi ruang-ruang kemerdekaan. Itu kan sesuai dengan ruh dari Syekh Nabatul Zaman. Ini terakhir Pak, harapan dari Bapak ini untuk persiapan atau pelaksanaan Idul Khatmi ini. Harapan saya sih mudah-mudahan acara ini lancar ya. Acara ini lancar, intinya acaranya lancar. Jamaah yang datang ke Kabupaten Garut ini pulang mereka senyum, datang dengan senyum, pulang pun dengan senyum, datang dengan harapan yang baik, pulang pun dengan cerita yang baik, gitu kan. Karena ini merupakan wajah wajah Kabupaten Garut. Ini wajah Kabupaten Garut. Ini kan yang datang dari Kalimantan, Papua, seluruh Indonesia gitu kan, datang ke sini. Jadi mereka datang ke sini dengan harapan mendapatkan keberkahan, dan pulang pun mereka membawa ribuan keberkahan dari acara ini. Dan mudah-mudahan juga para kadar, para panitia dari pemuda Birrul ini dilancarkan di lapangannya. Jangan sampai mudah-mudahan yang sakit disembuhkan. Yang tadi tidak pulang-pulang sudah 3 hari istrinya di rumah diridokan, diikhlaskan gitu kan. Mudah-mudahan khusus wabil khusus untuk para pemuda Birrul ini, mudah-mudahan berkah dan karomahnya guru kita Syekh Nabatul Zaman, para mukodam, kemudian para sayyid Syekh Ahmad At-Tijani, kemudian insya Allah Rasul nanti hadir di acara, kita dapat berkah dan karomah beliau-beliau. Karena apa yang akan menjadi tanggung jawab kita, apa yang menjadi modal kita untuk
di akhirat nanti ya, mungkin salah satunya ini ya momentum ini yang luar biasa ini. Kita tidak bisa berkata apa-apa. Ya, saya sendiri tidak bisa berkata apa-apa terkait ini. Saya hanya bilang alhamdulillah. Saya syukur sudah bisa ikut terlibat di acara ini. Siapa saya gitu kan, siapa saya alhamdulillah sudah bisa dipercaya, Pemuda Birwaden dipercaya oleh para guru-guru kita untuk menjadi bagian dari acara yang sakral ini. Mungkin dari saya harapan saya segitu, tidak ingin apa-apa lagi, hanya itu saja, ingin mendapatkan keberkahan dari guru-guru kita. Dan dari panitia yang ikut andil sekarang itu jangan cuma sekarang ini Idul Fitri ya Pak ya. Iya betul. Mudah-mudahan kedepannya lanjut itu ikut gabung. Nanti kan ada di sini kan ada acara seperti Ijtima, kemudian kalau tahunan lokalnya ada acara haul akbar, haul dari guru-guru kita, bukan hanya haul akbar saudara berjaman, tetapi haulnya Syekh Mujahid, haulnya Syekh Aun Safari, haulnya Syekh Danang Ridwan, keluarga besar Tarekat Tijaniyah, haulnya Pemuda Birwaden diharapkan ikut andil. Bukan karena doa-doa mereka kita bisa ikut terlibat. Karena tanpa doa-doa mereka kita tidak akan ikut terlibat dalam acara yang sekarang ini. Dan insya Allah paling sesudah beres Idul Fitri ada pengajian lagi ya bulanan. Ada bulanan nanti. Setiap bulanan minggu pertama bulan Masehi. Minggu pertama setiap malam minggu pertama di bulan Masehi, pengajian rutinan akan kita galakan kembali. Siap. Begitu Pak. Sekian mengucapkan banyak terima kasih. Sama-sama. Bisa berbincang dan memberikan ilmu yang begitu luas lah tentang persiapan gitu dan kesiapan untuk pelaksanaan Idul Fitri ini. Dan ikuti terus kepada muhibbin, ikhwan ataupun masyarakat dari semuanya seluruh Indonesia, ikuti channel kami official Birrul Walidin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.